Okay, in this tutorial, I'm going to explain how to make a graph mapper parametric tower. We're going to scaling, rotating, and adjust about the height with the tower simply with the graph mapper, because graph mapper is changing and adjust every single numbers that also link with the mapper of the graphic. Gitu. Gue pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kita bakalan ngebuat sebuah tower yang simple, dan tower tersebut tuh nanti bakalan dirubah dengan graph mapper secara sangat deformatif. Jadi gampang banget nanti dengan kita merubah-rubah dengan graph mapper tower tersebut. Value-value dari setiap angka yang diubah oleh graph mapper itu akan dimasukkan ke dalam setiap input yang ada di scale atau di rotation nanti, dan tower tersebut bakalan berubah sesuai dengan angka yang telah diberikan oleh si graph mapper. Jadi kita tinggal muter-muter atau ngedeformasi grafiknya saja, nanti si tower tersebut bakal berubah atau mengikuti. Pertama-tama yang gue perlu buka tuh Grasshopper. Oke. Oke, langsung aja masukin bivokal dulu biar kelihatan setiap nama komponennya. Selanjutnya kita masukkan polygon. Bikin curve pertamanya dulu, polygon. Plan setting radiusnya misalkan around 11,00. Kita pakai numbers, numeric. Setting ke radius. Segmennya untuk saat ini gue mau bikin segitiga aja, jadi segmen atau sikunya ada 3. Terus fillet radius supaya nggak tajam seperti itu, 0,4 misalkan. Oke, kita udah punya fillet radius ya. Baru kita perbanyak jumlah lantainya ke atas dulu dengan menggunakan komponen move. Oke, selanjutnya move-nya kita banyakin numbernya dengan menggunakan range gitu. Step-nya kita atur setiap jumlah 50. Di 50 itu ada berapa gitu ya. Nah, domainnya kita setting construct domain. Susah nyari di situ. Nah, di sini aja. Start number dari 0 misalkan sampai 20. Masukin Z vector supaya kita pindahkan value ini bergerak ke arah Z. Oke, ada banyak ya. Ini 50. Berarti 50 itu step-step dari levelnya. Nah, ini panjang atau tinggi dari towernya, dari 0, yang ini 0, dan yang ini yang paling atas itu 20. Kita bisa atur juga. Nah, oke. Selanjutnya kita melakukan proses scaling atau merubah besar geometri rectangle dengan menggunakan komponen scale. Kita scale dulu atau kita rotate dulu ya? Bisa dua-duanya sih. Scale. Untuk melakukan scaling kita harus memiliki, jadi kan semuanya yang mau kita scale, nggak cuma satu segitiga doang. Nah, kita harus punya setiap centroid atau titik tengah dari kurva-kurva ini, kurva segitiga, dengan mencarinya dengan area dulu, karena di area kita bakalan dapetin centroid. Masukin geometrinya, centroidnya udah muncul, masukin ke center. Baru geometri yang mau diubah, masukin ke geometri. Nah, ada ya tuh, tapi kan semua jadi sama gitu karena vektor yang diletakkan di sini 0,5. Jadi semua segitiga yang ada di semua segitiga yang ada di geometri sebelumnya
itu ditransform atau di scale menjadi 0,5 rata semua 0,5. Sedangkan kita mau memiliki perubahan misalkan yang 0 sekian segini terus sampai mengecil gitu. Nah, baru di sini mulai kita membutuhkan graph mapper untuk merubah setiap angkanya menjadi numerik yang tersusun. Aku bisa bilangnya seperti itu. Cuma untuk lebih jelasnya kalian bisa ulik lebih dalam lagi nanti. Nah, masukin range lagi juga, jaraknya, stepsnya sesuai dengan jumlah lantainya. Masukin ke sini, domainnya yang kita atur di sini. Biasanya kita cukup gunakan 0 sampai 1 aja domainnya. Atau kita bisa langsung atur set domain di sini. Cuma ini nggak parametrik ya kalau sendiri. Sedangkan kalau misalkan kita lakukan construct domain dengan menggunakan komponen ini, kita bisa membuat ini lebih parametrik lagi. 0,4 sampai 1,0 misalkan. Graph mappernya kita gunakan tipe yang Bezier, bisa kita gunakan tipe yang mana aja. Nah, sekarang ini udah kelihatan. Lihat perubahannya ya, tuh dari besar ke kecil. Nah, kalau misalkan kita atur, tuh kita bisa melakukan hal ini dengan menggunakan graph mapper. Dan banyak tipe yang lain ya dari graph mapper itu sendiri. Tuh nggak cuma Bezier aja, jadi bisa kita tes ke bentuk grafik yang lain. Misalkan scene ini tuh bentuknya bakalan lebih variatif lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rotasi pada setiap segitiga ini. Kita masukkan komponen rotate. Masukkan geometri yang mau kita rotate, all of this geometry mau kita rotate. Centernya, kita perlu centernya, masukin lagi center weight ke plane. Masukkan angle-nya. Nah, di angle-nya lagi kita menggunakan graph mapper. Kita rubah dulu angle ini menjadi degrees atau rad. Jadi dia berputar secara derajat. Atau bisa pakai komponen radian. Nah, lalu kita rubah. Belum terubah ya, sorry. We have to know what is exactly doing here. Oh, nggak perlu pakai diderajatin berarti ya. Siap. Oke, coba kita gunakan grafik yang lebih. Kita matiin ini dulu. Nah, dia berubah ya seperti itu. Bisa sign. Nah, you see. Nah, ini bakalan lebih menarik lagi kalau misalkan ini udah kita jadikan surface. Jadi setiap kurva-kurva dari titik sekian sampai kurva yang paling atas kita satukan menjadi surface, kita lofting. Ya, kita masukkan. Nah, dia udah menjadi sebuah surface seperti itu. Nah, tuh bisa kita atur rotasinya. Ini besar kecil layernya juga bisa kita atur. Bezier mana? Seperti itu ya. Jadi banyak sekali deformasi geometri yang bisa kita lakukan dengan menggunakan graph mapper. Hanya sesimpel kita menggunakan komponen rotation dan scale. Tuh. Bisa jadi seperti ini.
Bisa kita rubah lagi. Mau dirubah bisa jadi yang seperti ini, bahkan dari yang paling dasarnya poligonnya bisa kita atur tuh. Bisa jadi seperti ini. Sangat kayak bisa jadi seperti ini. Sekali. Oke, jadi sesederhana itu dengan menggunakan komponen GraphMapper. Jadi kita bisa ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya mungkin gue bakalan nge-extract, gue tetap menggunakan surface ini, tapi kita bakal melakukan sebuah substitusi fasad dengan menggunakan box morphing. Itu simple banget, udah pernah ada di YouTube gue sebelumnya, cuma gue mau coba ini dengan menggunakan attractor atau dispatch. Oke, tunggu di video gue selanjutnya ya. Thank you for attention. See you on the next video.